Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar daring pendidikan agama Islam dengan materi Rasulullah idolaku. Dengan subpelajaran kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Para siswa sekalian yang insya Allah soleh dan soleha, Nabi Ilyas alaihi salam adalah putra dari Nabi Harun alaihi salam. Sedangkan Nabi Harun alaihi salam ini adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diutus kepada kaum Bani Israel yang pada waktu itu kaum Bani Israel masih menyembah patung. Mereka bersama leluhurnya, bersama kerabatnya, keluarganya menyembah patung berhala yang namanya Ba'la. Nabi Ilyas menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidaklah mudah untuk merubah keyakinan mereka yang sudah sejak lama. Nenek moyang mereka menyembah patung berhala. Bahkan leluhur mereka memang penyembah patung Ba'la. Maka ajakan Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala justru dibalas dengan ejekan, bahkan mereka memusuhi Nabi Ilyas alaihi salam. Para siswa sekalian, akhirnya kepada kaum Bani Israel karena keingkarannya kepada Nabi Ilyas alaihi salam yang tidak menerima ajakan Nabi Ilyas alaihi salam yang sudah melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab berupa kemarau panjang. Namun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaum Bani Israel, Nabi Ilyas alaihi salam sudah meninggalkan kaumnya terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas alaihissalam menemui sebuah rumah yang kecil, rumah sederhana, dan Nabi Ilyas alaihissalam pun memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut Nabi Ilyas alaihissalam menemukan seorang anak yang beranjak remaja. Adapun anak remaja tersebut bernama Ilyasa. Para siswa sekalian, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada kaum Bani Israel berupa kemarau yang sangat panjang, maka Bani Israel menyesal atas perbuatannya sehingga mereka sepakat atas hasil musyawarah mereka untuk mencari Nabi Ilyas alaihi salam. Ketika dalam pencarian yang panjang mereka telah menemukan Nabi Ilyas alaihi salam, mereka meminta tolong kepada Nabi Ilyas alaihi salam agar Nabi Ilyas alaihi salam mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menghilangkan azab dan siksanya
agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kemarau yang sangat panjang, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di negeri mereka. Para siswa sekalian, akan tetapi setelah mereka berusaha keras mencari Nabi Ilyas alaihissalam dan minta tolong kepada Nabi Ilyas alaihissalam, maka Nabi Ilyas alaihissalam pun mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ilyas alaihissalam ini orangnya memang sangat ikhlas, maka dia berdoa dengan penuh kehusukan, penuh keikhlasan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya, mengabulkan doanya, sehingga kemarau yang panjang pun berakhir. Negeri mereka diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri mereka berubah menjadi negeri yang subur dan makmur. Akan tetapi setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat dan meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk meneruskan risalah kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Akan tetapi kaum Bani Israel kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali menyembah patung Ba'la yang menjadi Tuhan nenek moyang dan leluhur mereka. Para siswa sekalian, salah satu sikap Nabi Ilyas alaihissalam yang pantas kita tauladani adalah keikhlasannya di dalam melakukan amal perbuatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang ikhlas, karena setiap amal perbuatan yang akan sampai kepada Allah hanyalah amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Para siswa sekalian, mungkin dalam penjelasan singkat ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.